Om Swastiastu. Baik, di sini saya membuat proyek penyewaan kebaya dan jas berbasis website. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Glendang Sapitri, NIM 210030425. Baik, kebaya dan jas merupakan suatu usaha dalam bidang perdagangan, penyewaan kebaya dan jas yang di mana kegiatan bisnis ini mengacu pada penyewaan kebaya dan jas. Kegiatan bisnis ini dapat meliputi berbagai macam desain dan warna kebaya dan jas. Selain itu, penyewaan kebaya dan jas juga dapat digunakan untuk keperluan acara seperti wedding, acara kelulusan, dan acara-acara penting. Alasan saya memilih penyewaan kebaya dan jas karena banyaknya acara pernikahan, acara formal, dan acara khusus lainnya selalu memerlukan kebaya dan jas. Karena itu saya memilih penyewaan kebaya dan jas. Maka jadi lebih mudah untuk bisa memakai kebaya dan jas tanpa perlu membelinya, karena dengan adanya penyewaan kebaya dan jas yang dimana bisa menghemat biaya di kantong dan juga terdapat banyak model kebaya dan jas yang ditawarkan dan disiapkan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama yaitu ada admin. Admin mengelola data login dan admin dapat login. Admin mengelola data kebaya atau jas yang akan disewa. Admin mengelola data riwayat transaksi. Yang kedua yaitu ada sistem. Sistem dapat melakukan registrasi akun pelanggan. Sistem dapat melakukan login pelanggan. Sistem dapat melakukan login admin. Sistem dapat menampilkan data kelola pelanggan yang dikelola oleh admin. Sistem dapat menampilkan beranda. Sistem dapat menampilkan data barang yang dilakukan admin. Sistem dapat menampilkan kategori kebaya atau jas yang diinginkan. Sistem dapat menampilkan transaksi ke pelanggan. Sistem dapat melakukan transaksi penyewaan yang dikelola oleh admin. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pelanggan. Pelanggan dapat melakukan registrasi, pelanggan dapat melakukan login, pelanggan dapat mengakses beranda, pelanggan dapat melihat kategori barang yang ingin disewa, pelanggan dapat mengakses transaksi. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu ada fitur penyewaan. Pada fitur ini memberikan pelanggan menu produk yang akan mereka pilih untuk disewa, dan terdapat menu untuk pelanggan mengisi formulir penyewaan kebaya dan jas yang berisikan nama pelanggan, nomor telepon, alamat pengirim pelanggan. Yang kedua yaitu ada fitur pembayaran. Terdapat metode-metode pembayaran fitur ini menawarkan pelanggan berbagai metode pembayaran termasuk seperti transfer bank dan opsi pembayaran online yang lainnya. Dan terdapat menu untuk mengupload bukti pembayaran untuk mengkonfirmasi pelanggan sudah melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu ada fitur login. Pada fitur ini terdapat menu login yang dimana pelanggan dapat mengakses akunnya dengan memasukkan username dan password pelanggan, dan fitur ini juga menyediakan jika pelanggan yang ingin melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun. Yang keempat yaitu ada fitur kategori produk. Pada fitur ini terdapat menu yang dapat menampilkan kategori produk penyewaan kebaya dan jas, dan dapat menampilkan harga serta berbagai model, dan serta pada fitur ini terdapat fitur verifikasi penyewaan produk kebaya dan jas yang akan disewa. Yang selanjutnya itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada operating system yang dimana menggunakan Microsoft Windows 11. Yang kedua yaitu ada application server yaitu menggunakan XAMPP. Yang ketiga yaitu ada programming language yang menggunakan PHP. Yang keempat ada tipe aplikasi yang itu menggunakan web based. Yang kelima ada database yaitu menggunakan MySQL. Yang keenam ada text editor yaitu menggunakan Visual Studio Code. Yang ketujuh ada diagramming tools yaitu menggunakan Draw.io. Yang kedelapan ada browser menggunakan Google Chrome. Dan selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu menggunakan tipe Asus, yaitu yang kedua ada prosesor yaitu menggunakan Intel Core i5-1035G1, yang ketiga ada RAM yaitu menggunakan 4GB, dan yang keempat ada keyboard standar, dan yang kelima ada mouse menggunakan standar. Dan selanjutnya yaitu ada analisis features tabel. Yang pertama yaitu ada performance, yaitu yang dimana sistem yang sedang berjalan itu pada sistem pelanggan yang ingin menyewa pakaian kebaya dan jas mengharuskan pelanggan datang langsung ke toko untuk melihat kondisi pakaian dan model untuk melakukan pembayaran di tempat atau cash.
Dan sistem yang diusulkan yaitu pada sistem baru yang diusulkan, pelanggan cukup mengakses website toko kami dari melihat katalog produk penyewaan kebaya dan jas yang tersedia tanpa harus ke toko. Selain itu, pelanggan juga bisa langsung milih kebaya dan jas yang akan disewa, dan pelanggan tinggal datang ke toko kami untuk melihat kebaya dan jas yang sudah dipesan dan akan disewa dengan proses pembayaran di tempat atau cash. Yang kedua, ada information, yang dimana sistem yang sedang berjalan saat ini, informasi yang diperoleh dengan pelanggan masih kurang mendetail, sehingga konsumen kebingungan ketika ingin memilih kebaya dan jas yang akan disewa. Dan sistem yang diusulkan, pelanggan akan mendapatkan informasi produk dan pemilihan produk yang sangat mendetail melalui website yang kami punya, mulai dari model, harga, kualitas kain, dan deskripsi dari penyewaan kebaya dan jas tersebut. Yang ketiga, ada ekonomis. Sistem yang sedang berjalan yaitu proses pencatatan data produk kebaya dan jas, kami masih dilakukan secara manual, yang dimana membuat toko kami harus membeli dan menyediakan buku catatan untuk mencatat data produk yang sudah ada atau yang akan ada. Selain itu, dibutuhkan juga lebih banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk melayani konsumen yang datang ke toko untuk mencari informasi terkait penyewaan kebaya dan jas. Dan sistem yang diusulkan yaitu sistem ini dapat sangat membantu proses pencatatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan untuk membeli buku catatan, karena nantinya sistem yang akan masuk ke database. Selain itu, tenaga kerja atau sumber daya manusia yang diperlukan juga tidak banyak dikarenakan informasi yang diinginkan konsumen sudah tertera dengan sangat detail pada website ini. Yang keempat yaitu ada kontrol, yang dimana sistem yang sedang berjalan karena belum adanya pengontrolan informasi yang optimal berdasarkan data laporan yang diperoleh, sehingga sering terjadi kesalahan atau miskomunikasi. Dan sistem yang diusulkan dengan adanya website ini, pengontrolan data informasi dapat sangat terkontrol dan juga mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Baik, selanjutnya yaitu ada efisiensi, yang dimana sistem yang sedang berjalan memerlukan waktu yang cukup sangat lama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan pelanggan juga akan menghabiskan banyak waktunya untuk mengecek dan memilih kebaya atau jas yang akan disewa. Dan sistem yang diusulkan, dengan adanya sistem ini, pelayanan yang memberikan lebih singkat dan sangat mempercepat pelayanan dan sangat mudah hanya melalui website, serta pelanggan dapat lebih mudah melihat informasi tentang penyewaan kebaya dan jas yang ada di toko kami. Dan yang selanjutnya ada service, yang dimana sistem yang sedang berjalan, kurangnya informasi yang tersedia akan adanya kebaya dan jas yang ada di toko kami membuat proses pelayanan kurang maksimal karena pelanggan datangnya berbarengan ke toko untuk menanyakan informasi terkait penyewaan kebaya dan jas. Dan sistem yang diusulkan dengan adanya sistem ini mempermudah toko kami dalam memberikan informasi terkait penyewaan kebaya dan jas dan model kebaya dan jas. Dan yang selanjutnya yaitu ada flowchart, yang dimana yang pertama, pelanggan akan membuka website, lalu website akan menampilkan halaman depan, kemudian pelanggan akan melihat halaman registrasi. Pada saat proses registrasi, jika ada data yang sama, maka registrasi akan berhasil dalam menampilkan katalog produk penyewaan kebaya dan jas. Selanjutnya, pelanggan akan memilih produk yang akan disewa. Jika sudah, maka sistem akan langsung memasukkannya ke dalam keranjang, kemudian sistem akan mengkonfirmasi produk yang akan disewa. Apabila pelanggan ingin menambahkan produk lainnya, maka sistem akan kembali menampilkan halaman produk. Tetapi, jika pelanggan tidak ingin menambahkan produk yang akan disewa, maka siswa akan melanjutkan ke proses checkout. Kemudian, pelanggan diminta memasukkan alamat tempat tinggal yang lengkap, dan sistem akan secara otomatis menentukan tarif ongkir sesuai alamat yang dimasukkan pelanggan. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan invoice ke pelanggan dan pelanggan akan melakukan proses pembayaran. Kemudian pelanggan akan mengupload bukti pembayaran ke sistem, lalu admin akan memverifikasi data pembayaran dan merubah status penyewaan menjadi lunas. Kemudian, admin akan mengelola transaksi, dan selanjutnya penyewaan kebaya dan jas sudah selesai. Dan yang selanjutnya ada DFD level 0, yang pertama yaitu admin dapat mengisi username dan password saat login, update produk, data pembayaran, update status pengiriman, juga menerima data diri penyewaan,
data produk yang disewa, data status penyewaan, data status pengiriman, dan data status pengiriman. Selanjutnya yaitu pelanggan dapat mengisi data diri pelanggan saat registrasi, mengisi username dan password saat login, data penyewa, upload bukti pembayaran, data alamat pengiriman, serta menerima akun, data informasi produk, data status pesanan, dan status pembayaran, dan data status pembayaran. Baik, yang selanjutnya itu ada DFD level 1, yang dimana yang pertama adalah proses pendaftaran pelanggan, proses yang kedua adalah proses login pelanggan, proses yang kedua adalah proses penyewaan kebaya dan jas, dan yang ketiga adalah proses pembayaran. Dan yang terakhir adalah proses pengiriman pada DFD ini terdapat 3 entitas, yaitu admin atau penjual, pelanggan, dan sistem. Pada proses pertama, pelanggan melakukan proses registrasi ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan, dan sistem akan memasukkannya ke tabel pelanggan, lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Pada proses yang kedua, pelanggan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan yang mana akan diverifikasi oleh sistem, dan jika ada satu orang yang sama, maka login akan berhasil dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Kemudian, pada proses yang ketiga, admin akan memberikan data persediaan barang yang akan disewa nantinya, akan masuk ke dalam tabel produk, lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan, kemudian pelanggan memberikan data penyewaan yang nantinya disimpan ke dalam tabel penyewaan, lalu tabel penyewaan memberikan data penyimpanan ke sistem. Selanjutnya, proses yang keempat, penyewaan memberikan data berupa alamat pengiriman dan melakukan pembayaran, lalu data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran, kemudian tabel pembayaran memberikan data pembayaran kepada admin, lalu admin akan mengkonfirmasi data pembayaran yang diterima dari pelanggan. Pada proses yang terakhir, admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan, lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman. Selanjutnya yaitu ada ERD, yang dimana entiti pengguna yang memiliki 6 atribut antara lain ID pengguna sebagai primary key, email, password, telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan. Yang kedua yaitu entiti penyewaan memiliki 17 atribut antara lain ID penyewaan sebagai ID pelanggan sebagai Virgin Key, ID ongkir sebagai Virgin Key, tanggal pembelian, total penyewaan, tipe, ongkir, distrik, paket, ekspedisi, provinsi, status penyewaan, alamat penyewaan, resi pengiriman, total berat, estimasi, dan kode pos, di mana satu penyewaan dapat memerlukan banyak produk. Yang ketiga yaitu ada entity produk memiliki 8 atribut antara lain ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai Virgin Key, nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, deskripsi produk, dan foto produk, di mana banyak produksi bisa diisi oleh satu admin. Yang keempat yaitu ada entity admin memiliki 4 atribut antara lain ID admin sebagai primary key, username, password, dan nama lengkap, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk. Yang kelima, entity pembayaran memiliki 7 atribut antara lain ID penyewaan sebagai primary key, ID pembayaran sebagai Virgin Key, tanggal, jumlah, nama, bank, dan bukti pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau one-to-one, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembayaran atau one-to-one. Yang keenam, ada entiti penyewaan produk memiliki 9 atribut antara lain ID penyewaan produk sebagai ID pembayaran sebagai Virgin Key, ID produk sebagai Virgin Key, jumlah, subhara, nama, subberat, dan harga, di mana satu penyewaan produk memerlukan satu penyewaan. Yang ketujuh ada entity foto produk memiliki 3 atribut antara lain ID foto produk sebagai primary key, ID produk sebagai Virgin Key, dan nama foto produk, di mana banyak foto produk memerlukan satu produk. Dan yang terakhir yaitu ada entity kategori memiliki 3 atribut antara lain ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi kategori, di mana satu kategori memerlukan banyak produksi.
Yang selanjutnya yaitu ada mapping, yang dimana pelanggan yaitu ada ID pelanggan, yaitu integernya 20, email pelanggan yaitu fortnya 20, alamat pelanggan ada teks, password pelanggan ada vouchernya 15, telepon pelanggan ada voucher 16, nama pelanggan ada voucher 50. Penyewaan ada ID penyewaan integer in 15, ID pelanggan in 10, ongkir teks, tanggal penyewaan date, total penyewaan teks, tipe in 10, ID ongkir teks, distrik teks, paket var, ekspedisi var 20, provinsi var 30, status penyewaan var 50, alamat pengirim teks, resi pengiriman in 20, total berat in 10, estimasi in 15, kode pos in 10, dan yang produk yaitu ada ID produk in 15, nama produk var 20, kategori var 20, harga produk in 20, stok produk in 100, deskripsi produk teks, berat produk var 10, foto produk blog. Dan itu ada pembayaran, yang mana ID pembayaran in 10, ID penyewa in 10, nama var 40, tanggal date, bank var 20, melakukan transaksi in 20, melakukan transaksi in 20. Dan selanjutnya yaitu ada admin, ID admin in 20, password var 15, username var 20, nama lengkap var 20. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan para